25 tahun menjadi saksi perjalanan sejarah Indonesia dan dunia. Inilah Liputan 6 SCTV. Aktual, tajam, terpercaya. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Kembali lagi bersama saya, Mela Nur Hasanah dalam Liputan 6 terkini. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami persiapkan dan berikut adalah cuplikan berita pada siang hari ini. Informasi pertama datang dari tim putra bulu tangkis Indonesia yang dipaksa bekerja keras untuk mengalahkan Thailand dalam laga kedua Grup A Piala Thomas 2020. Sempat dua kali tertinggal, skuad Garuda menang 3-2 di Ceres Arena Aarhus, Denmark, Senin 11 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen Grup A Piala Thomas dengan 2 kemenangan, sementara Thailand berada di posisi kedua dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Melawan Thailand, Indonesia kehilangan poin di partai pertama dan ketiga tunggal putra. Anthony Sinusuka Ginting menyerah dari Kanapton Wangcharoen lewat rubber game, sedangkan Jonathan Christie dengan mudah ditaklukkan oleh Kun Laut Witidas. Namun dua ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo bersama Marcus Fernaldi Gideon dan Fajar Alfian bersama Muhammad Rian Ardianto mampu menyumbang poin untuk Indonesia, skor imbang 2-2. Cesar Hiren Rustavito yang tampil dalam laga pamungkas sebagai tunggal putra ketiga menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Thailand. Ia mengalahkan Adul Rahnamkul melalui rubber game. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Indonesia sudah menembus 100 juta lebih warga. Pemberian vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap 2 kali suntikan di Indonesia sudah mencapai 57.670.200 orang atau bertambah sebanyak 197.897 orang pada Senin 11 Oktober 2021. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang diterima di Jakarta, Senin 11 Oktober 2021, sebanyak 100.322.375 orang juga telah mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama atau bertambah sebanyak 262.894 orang. Hingga saat ini, sebanyak 1.019.371 orang sudah mendapat suntikan ketiga untuk vaksin COVID-19 atau bertambah 3.908 orang. Pemerintah Indonesia menargetkan sasaran COVID-19 sebanyak 208.265.720 orang. Setelah menjalani vaksinasi, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat demi mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Informasi selanjutnya, pemirsa, pandemi akibat virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2020 lalu membuat pembelajaran yang mulanya dilakukan secara tatap muka, kini dilakukan secara tatap maya atau daring. Pembelajaran secara daring ini harus ada kerjasama yang ekstra dari berbagai pihak agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kali ini, kita akan mendengar dari salah satu wali murid siswa SD mengenai pembelajaran daring ini. Sudah ada rekan saya, Shirley Alifiana Faturrohmah di Tangerang. Silakan Shirley. Baik, terima kasih kepada Mela Nur Hasanah. Selamat siang pemirsa, bersama saya Shirley Alifiana Faturrohmah. Pandemi COVID-19 ini tidak kunjung berakhir di Indonesia bahkan hingga saat ini. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak yang ditimbulkan dari berbagai bidang, salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh di Indonesia sendiri sudah diberlakukan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Pembelajaran jarak jauh yang secara tiba-tiba ini membuat guru, siswa, bahkan orang tua tidak mempersiapkan diri dengan baik sehingga menimbulkan berbagai masalah.
Pembelajaran jarak jauh ini membuat orang tua harus berperan menjadi guru di rumah dalam mengawasi dan membimbing anak dalam mengerjakan tugas-tugas atau dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini membuat orang tua harus membagi waktunya secara maksimal untuk mendampingi anak dalam proses kegiatan belajar. Saat ini saya sedang di perumahan Grand Suta Mekarsari Rajab dan saya akan mewawancarai salah satu orang tua dari siswa yang berdampak pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Bersama saya saat ini Ibu Ratna dan halo, selamat siang Ibu Ratna. Siang, Assalamualaikum. Oh iya, Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita melakukan berbagai aktivitas di rumah. Lalu apakah kesibukan Ibu di rumah ini dalam menggunakan waktu luang ini? Sebenarnya sih pandemi ini sebelumnya saya memang ibu rumah tangga ya. Cuman ditambah kesibukan karena anak di rumah kali ya. Jadi ditambah kesibukannya itu sama ya ada efek juga ke suami, kerjaan suami. Jadi ya cari-cari tambahan lah, dagang-dagang kecil-kecilan. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu memiliki berapa anak Ibu? Alhamdulillah Allah amanahin 4. Oh, alhamdulillah. Lalu apakah keempat anak Ibu ini merupakan salah satu pihak yang terdampak pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau yang pertama itu dia pondok jadi nggak ada pengaruhnya ya, tetap di sana. Cuman kalau untuk anak nomor 2 ada, jadi dia daring belajar di rumah, nggak tatap muka. Ya. Kalau dari pribadi Ibu sendiri nih, ada nggak sih kayak perubahan yang terjadi? Kalau dulu kan kita pembelajaran tatap muka, namun sekarang kita pembelajaran jauh. Apa sih perubahan yang Ibu rasakan gitu? Pasti ada sih, efeknya pasti besar banget ya dampak pandemi ini, dari yang perputaran ekonomi, terus dari perusahaan suami, tambah lagi yang khususnya yang bikin tambah lagi kerjaan ibu rumah tangga ya anak sekolah di rumah ya, pasti ada dampaknya. Jadi ya kita yang jadi guru dadakan di rumah. Iya, benar, guru dadakan. Ya itu paling ya itu aja, berusaha untuk mengajar ya walaupun nggak ada basicnya. Ikutan belajar lah, belajar di rumah jatuhnya. Iya. Lalu kesulitan apa sih yang Ibu hadapi dalam membimbing anak dalam proses kegiatan belajar? Ya karena memang harus ada metodenya ya pelajaran sebagai seorang guru. Nah kalau ibu rumah tangga kan taunya ya ada tugas yang harus dikerjakan, harus dibelajarin ya. Sulitnya ya masalahnya ini kan berhubungan dengan tugas-tugas itu kan berhubungan dengan gadget ya. Nah itu yang sulitnya di situ. Jadi kadang-kadang anak bukannya ngerjain tugas terlena malah jadi sama gadget. Jadi lebih dekat ke gadget dibanding dengan buku sendiri gitu. Itu paling yang paling kendalanya paling di situ. Jadi suka bermain gadget gitu ya. Jadi agak naik tensi dikit. Ayo kerjain tugas. Gitu. Gitu ya itu sih, itu aja kendalanya itu. Karena anak jadi lebih dekat sama gadget. Itu aja sih kendalanya ya. Ya, kalau dari Ibu sendiri sebagai orang tua, apakah Ibu lebih suka pembelajaran tatap muka seperti yang dulu kita lakukan atau pembelajaran jarak jauh seperti yang saat ini dilakukan? Pastinya lebih suka itu ya tatap muka ya. Semoga cepat berlalu dah pandemi karena memang mungkin pengajar terbaik ya seorang guru. Gitu. Iya, benar-benar. Kalau ibu rumah tangga mungkin ya lingkungan rumah aja. Iya, benar-benar. Iya itu paling. Kalau dari wilayah sendiri, Kota Tangerang saat ini sudah berada di zona hijau. Lalu apakah dari pihak sekolah sudah merencanakan adanya kegiatan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat ini? Nah, sebelumnya sih 1 bulan terakhir ini sudah mulai diterapkan PTM ya. Cuman paling 1 pekan itu 4 hari gitu. Nah ini udah mau berakhir nih. Udah dari hari Senin kemarin tuh rencananya mau ada PTM lagi tapi katanya di stop dulu. Tapi untuk kita lihat perkembangan lebih lanjut sih infonya gitu. Cuman itu aja sih yang saya tahu. Oh ya seperti itu. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Ratna karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara. Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu siswa dari SDN Mekarsari.
Halo, selamat siang. Siapa namanya, Dek? Azril, Saat ini kelas berapa? 3C. Kalau menurut kamu nih, dari pribadi kamu sendiri, dulu kan kita belajarnya di sekolah, ketemu sama teman-teman, main sama teman-teman juga. Kalau sekarang kan enggak ya, karena nggak boleh di era pandemi COVID-19 ini. Apakah kamu lebih suka yang saat dulu, saat pembelajaran tatap muka, atau saat ini pembelajaran jarak jauh? Saat dulu, Saat dulu. Kalau alasannya kenapa? karena bisa main sama teman-teman. Oh, begitu. Ya, baik, terima kasih kepada Dek Azril karena telah bersedia untuk diwawancarai. Baik pemirsa, pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya memberikan dampak kepada guru atau siswa, namun juga orang tua menjadi pihak yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini, terutama dalam hal pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kehidupan kita bisa berjalan normal seperti dahulu kala, dan pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju dan tidak terhambat. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mila Nur Hasanah di studio. Terima kasih Shirley atas laporannya. Demikian pemirsa, rangkaian informasi dari liputan 6 siang pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa.